guys, welcome back to Willshare Channel. Buat kalian yang pertama kali nonton video kita, kenalin nama gue Shirley. Gue Willy. Ya, di sini kali ini kita mau bahas soal gimana sih budaya kerja di Kanada. Nah, kalau yang belum ngikutin kita, boleh nih tonton video-video sebelumnya supaya bisa nyambung sama video yang sekarang ya. Nah, gue mau bahas nih waktu pertama kali kita ke sini, ya kita pasti belum punya kerjaan dong pastinya. Nah, terus waktu itu juga tahun 2021 lagi COVID. Jadi harus karantin dulu nih 2 minggu. Jadi kita tuh nggak bener-bener nggak boleh keluar kemana-mana karena kita dipantau terus sama government. Nah, jadi kita waktu itu cari kerjaannya tuh online. Tapi di situ juga ada kesulitan karena waktu mereka panggil interview, ya kita nggak bisa datang. Kita minta waktu sekitar 2 minggu, tapi mereka bilang kelamaan kayak gitu. Nah, satu kali gua kenalan sama satu orang, kebenaran juga orang Indo juga. Nah, terus dia bilang, ya udah nanti kalau udah beres karantin, lu coba deh apply ke tempat kerja gua, katanya gitu. Nah, ya udah dong. Akhirnya kita beresin masa karantin. Terus udah gitu, nggak lama, gue dapat panggilan interview di salah satu salon nail art. Nah, jadi oke ya udah deh, gue ambil. Nah, Cuman itu harus ada experience dulu nggak sih kalau di sini? ya, sebenarnya iya. Jadi mereka tanya kalian, kamu udah punya experience apa kayak gitu kan? Nah, terus gue bilang, iya, gue udah ada sertifikat apa kayak kursus gitu. Tapi bukan gue nggak ngambil sertifikatnya di sini ya, nggak ngambil di Kanada gitu kan. Nah, mereka tuh prefer yang ngambil di Kanada sebenarnya. Cuman waktu habis di interview itu gue disuruh cobain gitu loh di apa tuh namanya? Kayak Kayak trial di test trial gitu. test gitu ya. Nah terus ya udah deh oke kata dia. Ya udah terus akhirnya gue kerja lah di salon kuku itu. Nah terus itu kurang lebih sekitar berapa lama ya? Sekitar mungkin 3 bulan kali ya, Ini mungkin lebih sedikit, nah mungkin ya. kurang lebih Ya, lah ya. Heeh. Nah terus kayak gitu gue dapat panggilan lagi interview di tempat kerja temen gue itu gitu. Nah kebenaran emang bayarannya lebih gede ya waktu itu kan. ya. Dan itu tuh di bagian health gitu di sini. Um, dan kalau bagian health di sini tuh kayak high demand banget gitu. Waktu itu gue kerjanya jadi dietary. Dietary itu apa sih? Jadi kayak serving food gitu, serving makanan buat eh kayak kalau di Indo mah kayak Panti jompo ya panti kalau jompo ya. Indo. Nah tapi panti jompo di sini tuh beda banget ya, bener ya. Ya, Kayak kayak begitu kalian masuk itu bener-bener kayak kerawat banget. Terus tempatnya juga bagus gitu ya. Kamar-kamarnya juga bagus gitu ya, kerawat banget gitu. Nah, karena mungkin memang agak beda juga dari di Indo itu. Kalau di Indo kan rata-rata orang tua kan dirawat oleh anak-anaknya kan. Nah, mm-mm, kalau di sini itu rata-rata orang tuanya itu atau yang sudah sepuh ini mereka nggak mau ngerepotin anak-anaknya dan mereka lebih milih juga memang untuk tinggal sama teman-temannya gitu karena ada aktivitas dan lain betul sebagainya betul juga. ya. Jadi mirip mereka ingin lebih independen lagi. Kalau sampai harus dibantuin pun tidak sampai merepotkan anak-anaknya. Rata-rata di sini memang seperti itu gitu untuk di Kanada. Mm-mm, ya. Nah, terus kerjaan lu apa sih share dietary? Dietary itu apa gitu? Dietary itu jadi kita harus kayak ngingetin dietnya mereka gitu. Misalnya, oh si A nggak boleh makan misalnya gluten free. Oh si B nggak alergi sama telur kayak gitu. Nah, jadi kita tuh pelajarin dulu dietnya apa gitu. Nah, terus nanti dari kitchen chefnya udah masak gitu. Terus nanti kita yang ambilin, terus kita serving ke orangnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya di sini tuh biasanya kerja mulainya dari casual, jadi dibagi 4 sebenarnya. Ada casual, terus part time, ke full time, terus sama managerial. Sebenarnya ada yang temporary, ada yang permanen gitu. Nah, waktu pas kita apply biasanya
Kalau misalnya mereka punya line langsung di part time atau di full time mungkin bisa langsung dapat. Tapi biasanya itu as a casual dulu pertamanya. Nah, nanti begitu kita udah masuk nih, nanti mereka punya internal job posting yang mereka tuh akan pasang di board biasanya di dalam buildingnya. Terus kita tuh mesti kayak pantau gitu. Oh, mereka lagi buka nih, ada part time yang kosong atau ada full time yang kosong gitu, sama jadwalnya, sama job desk-nya apa aja gitu. Kalau memang cocok, nah kita tuh bisa apply gitu buat dapetin si line itu gitu, secara internal ya secara jadinya. internal. Jadi Iya. itulah yang agak sedikit beda dari di Indo ya kan. Mungkin Mm-mm. rata-rata kalau di Indo mulai dulu dari staff, nah kemudian nanti mungkin gimana ya, kayak ada promosi atau apa gitu. Iya, Biasanya kita jarang eh, permintaan dari kita untuk pindah divisi atau apa mungkin agak jarang. Nah, kalau di sini itu terbuka gitu ya. Jadi memang iya. kalau misalkan ada kesempatan itu mereka akan posting di internal posting yang tadi udah disebutin sama si Shirley. Nah, kemudian orang-orang internalnya itu yang akan bid atau yang akan coba apply begitu. Mm-mm. Nanti kalau misalkan sudah dipenuhi oleh orang internal ya udah. Tapi kalau misalkan tidak bisa dipenuhi oleh orang internal, biasanya mereka akan posting untuk di luar juga, dibuka untuk Eksternal. eksternal ya Iya, gitu. gitu. Soal bayaran, mungkin banyak juga dari kalian yang tanya bayarannya gimana gitu ya kan. Nah, di sini tuh mostly bayarannya tuh hourly gitu, per jam. Jadi kalau misalnya kalian kerja satu hari itu 8 jam, cuman dihitungnya itu 7,5 jam biasanya ya, karena ada waktu istirahat kan. Kalau di Indo kan salary ya kan bulanan, misalnya, oh sakit ya udah lo tetap terima full gaji gitu kan, kayak mau pulang cepat kalau atasan lo oke ya udah pulang cepat. Nah kalau di sini itu ya, misalnya nggak enak badan ya lo ngomong sama atasan lo pulang, ya lo kerja 4 jam lo dibayar 4 jam, 5 jam ya 5 jam kayak gitu. Nah, tapi memang ada juga yang namanya psikol kalau di sini. Jadi, eh, kalau misalkan kayak kalian itu sakit, nah kan pasti kepikiran, waduh, ini kalau misalkan kita sakit berarti nggak dapat bayaran sama sekali nih. Nah, ada aturan juga dari pemerintah atau dari government di sini itu bahwa perusahaan itu harus memberikan izin untuk sakit khususnya. Nah, kalau izin untuk sakit itu artinya memang itu akan dibiayai oleh si perusahaan itu, jadi tetap di cover. Contohnya Hmm. kalau kayak yang tadi Shirley kasih tahu tuh, dia kerja 4 jam, padahal seharusnya 7,5 jam. Nah, itu gimana? Kalau dia masih punya sick hour, begitu, jadi ada jatahnya gitu, jatah sakitnya, Mm-mm. tanda kutip, nah, itu akan dibayar tuh 3,5 jamnya tadi itu dengan sick hour tadi. Atau misalkan full day sakit, 1 hari itu akan diganti. Jadi walaupun di rumah dan hourly begitu, nah tetap aja dibayar begitu. Tapi kalau misalkan untuk yang salary juga sama seperti yang di Indonesia. Kalau yang kenanya salary bukan yang hourly. Jadi Mm-mm. sama kayak di Indo ya kalau nggak masuk ya tetap dapat gajinya ya 1 bulan itu ya segitu gitu. Jadi maksud Willy itu ada juga yang memang kerjaan-kerjaan yang dibayarnya salary bulanan gitu ya di sini. Ya, Enggak itu semua. ada postingan waktu pas postingan yang lalu kalian bisa cek Mm-mm. juga di situ. Jadi ada yang hourly, ada yang salary, nah itu begitu. Iya. Terus Kemudian emang kalau sick leave gitu, kalau casual gimana? hmm, Tetap ada apa gimana tuh kalau kalau casual, casual? nah itu untuk yang casual-casual yang baru itu kan biasanya ada masa probation juga nih. Tetap Mm-mm. aja untuk semua pun mau full time atau part time atau casual itu sendiri ada masa probation biasanya. Nah, probation itu masa percobaan yang 3 bulan gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang 6 bulan kayak gitu. Nah, tergantung dari perusahaannya memang gitu. Nah, makanya kenapa di sini itu penting banget yang namanya union atau serikat pekerja karena sebagian perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan kecil yang nggak ada serikat pekerja atau apa, itu tergantung dari owner banget. Jadi memang kalau misalkan mereka tidak memberikan sick leave seperti itu untuk yang casual, ya itu mungkin bisa jadi kejadian seperti Mm. itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang di bawah union atau yang di bawah serikat pekerja, itu semuanya lebih aman karena ada yang menaungi kita semua yang para pekerja nih gitu. Bukan kalau di Indonesia mungkin tidak hanya serikat buruh gitu ya, tapi memang pekerja, staff dan lain sebagainya pun di sini ada serikatnya gitu atau ada unionnya. Mm. Bahkan kayak seperti suster, tenaga ahli seperti dokter itu ada
serikatnya juga gitu kalau untuk yang di Kanada. Nah, kalau yang kerja di bawah serikat itu rata-rata memang setelah habis probation itu akan dapat sick leave tadi gitu. Jadi memang Hmm. akan dapat. Nah, kemudian selain sick leave itu juga tadi baru kepikiran lagi ada juga yang namanya vacation atau liburan. Jadi kan kebayang tuh kalau kayak tadi kalian dapat hourly gitu ya, misalkan dibayarnya per jam seperti itu, tapi kalian mau pulang nih ke Indo atau kayak seperti kita kan kemarinnya sempat Mm-mm. pulang juga ke Indo tuh. Nah, lalu gimana dong? Nggak dapat bayaran dong? Ya nggak juga gitu. Kenapa? Karena kita itu selama bekerja kita akan seperti tanda kutip menabung yang namanya vacation hour. Mm-mm. Nah, gitu. Jadi ketika kita liburan, itu ada tabungan vacation hour itu yang bisa dibayarkan. Jadi setelah ditabung berapa persen begitu dari setiap kali kita gajian seperti itu, nah itu semuanya nanti akan dibayarkan pada saat kita vacation gitu. Nah, lalu gimana kalau yang casual? Nah, kalau casual itu biasanya mereka tidak dapat jatah untuk apa ya ditabung, si vacationnya itu ditabung, tapi biasanya langsung dibayarkan. Nah, berapa persen nih tergantung dari unionnya itu. Biasanya union atau serikat pekerjanya itulah yang mereka negosiasi atau mereka ada serikat pekerja seluruh secara federal atau seluruh satu provinsi atau apa begitu. Nah, mereka ada kesepakatan. Contohnya nih kayak yang di tempat kerjanya Shirley atau ini tempat kerja gue dulu juga, pertama kali masuk itu dapat sekitar 4% itu untuk vacation hour. Mm-mm. Nah gitu. Nah kalau misalkan kamu casual, 4%-nya itu akan dibayarkan langsung. Jadi tidak ditabungkan tapi dibayarkan langsung. Tapi kalau kamu sudah masuk ke part-time atau masuk ke full-time gitu, nah 4%-nya itu ditabung. Jadi nggak dibayarkan tapi ditabung seperti itu. Nanti tabungannya itu baru dibayarkan ketika kita mau liburan nih. Nah, kita kan butuh juga nih untuk apa biaya liburan dan lain sebagainya. Nah, itu seperti dikasih gitu. Nah, dikasihnya itu dalam arti bukan dikasih cuma-cuma, tapi emang tabungan kita gitu. Seperti itu. Ya, terus ya sistem penggajian di situ biasanya bi-weekly ya. Eh, tapi ya Ada banyak macam-macamnya. juga Jadi ya. kan ada yang Ada. kalau tadi kan yang salary itu berarti biasanya rata-rata bulanan, tapi ada juga yang biweekly juga sama. Ya. Walaupun salary biweekly itu bisa jadi juga. Ada yang namanya semi monthly. Jadi di sini semi monthly itu misalkan 1 sampai 15, kemudian 16 sampai 30 atau 16 sampai 31 atau 16 sampai 29 kayak gitu. Nah, tergantung bulannya. Nah, itu namanya semi monthly. Ada yang biweekly. Biweekly itu benar-benar selama 2 minggu. Jadi cut off lalu kemudian pembayaran itu dilakukan pembayaran. Nah, itu Mm, biweekly. Ada yang monthly ya seperti biasa ya kayak di Indo juga monthly. ya. Seperti itu rata-rata. Ya, Gitu. nah kalau kerja di sini tuh juga biasanya work life balance banget gitu kan. Jadi kalau misalnya nih setelah kerja misalnya kan 8 jam. Nah, setelah 8 jam itu terus misalnya oh gue mau ini nih mau perpanjang, ada yang ada temen gue nih misalnya yang nggak masuk gitu ya. Nah nanti biasanya tuh si HR-nya akan ngeblas atau kirim email atau kirim message gitu yang bilang nih ada shift ini nih kosong nih, ada yang mau isi nggak kayak gitu. Nah jadi nanti tuh kita ngebit, oh gue mau nih, gue bisa kerja nih nanti setelah ini gitu kan. Nah tapi nanti yang menang itu biasanya based on seniority gitu. Kalau misalnya nih Willy sama gue contohnya, gue lebih senior kerja duluan dibandingin Willy gitu. Nah, terus Willy juga mau extend, mau perpanjang, mau kerja lembur gitu. Nah, karena gue ngebid, gue lebih senior, gue yang dapat gitu. Nah, terus bayarnya gimana sih gitu kan. Nah, biasanya kalau udah lebih dari 8 jam kerja, di jam ke 9-nya itu eh, biasanya 1,5 kali wage-nya, 1,5 kali wage yang kita dapetin gitu ya. Sampai 2 kali tergantung juga ya. Ya, nah nanti biasanya kalau udah sekian jam kerja di jam mungkin keempatnya gitu ya, itu jadi 2 kalinya kayak gitu biasanya. Ya, tapi itu juga balik lagi tergantung sama serikat pekerja yang Ya. itu tadi gitu kan. Nah, kalau di tempat kerja gue sih gitu ya gitu. Nah makanya kenapa kalau misalnya
kan dibilangnya overtime gitu ya. Kenapa kalau misalnya orang di tempat kerja gue tuh kayak lomba-lomba buat kayak Limburan, lemburan, overtime ya gitu ya. buat dapetin lemburan itu ya gitu. Karena setelah kita kerja 8 jam di jam ke-9 dan seterusnya itu kerjaan apa bayaran kita Betul. itu jadi Lebih. double-double gitu kan. Jadi dapatnya juga lebih gede gitu Ya. kan. Jadi Mm. untuk yang di serikat pekerja kita itu, jadi dari hitungannya setelah 8 jam sampai 3 jam berikutnya itu 1,5. Satu Nah, setengah. sisanya Mm. itu jadi 2 kali. Jadi Ya. kalau kerjanya 2 kali shift, maksudnya 7,5 dan 7,5, kalian bisa hitung sendiri setelah 8 jam, 3 jam pertama setelah 8 jam itu 1,5 kali, sisanya itu bakal 2 kali lipat pembayaran per jamnya kayak gitu. Tapi Jadi ada sisanya. juga yang ya ada juga yang di serikat yang lain, misalkan ada kayak suster nih. Nah, suster di sini tuh yang kerja di rumah sakit, ada yang memang regulernya itu 12 jam mereka kerjanya. Nah, itu dua Mm. belas jam itu memang reguler, udah kesepakatan dari awalnya. Tapi nanti mereka bakal dapat liburannya lebih lama. Bisa jadi cuman kerja 3 hari, kemudian kosong 4 hari gitu, kemudian 3 hari lagi, nah gitu. Iya, tadi yang dimaksud itu misalnya, oke 1 jamnya kita dapat $10 misalnya gitu ya. Nah, setelah di jam ke-9, 10, 11 itu, kita dapatnya $15 1 jamnya gitu. Nanti setelah itu, di 4 jam berikutnya, eh, di jam keempat maksudnya, berikutnya itu jadi $20 1 jamnya Nah, gitu. ini Iya, gampangnya aja ya. gampangnya ya Padahal gitu. untuk yang minimum wage-nya sendiri kalian bisa lihat di yang sebelumnya ya, Yang dari video video-video sebelumnya, sebelumnya, atau ya. mungkin yang nanti juga kita bisa update lagi untuk yang minimum wage terbaru gitu. Seingat Mm-mm. saya sih sekitar 17, sekian itu minimum wage. Jadi yang benar-benar UMR sekali itu. Gitu. Mm-mm. Ya, terus udah gitu ya udah deh after gitu, after kerja di tempat healthcare ini, udah gitu, gue mutusin untuk resign dari tempat salon kuku itu ya nail art ya. Terus udah gitu di situ karena biasanya Billy juga kerja sampai sore, terus biar kita pulang barengan, karena gue udah beres nih misalnya shift gue dari jam 7, biasanya jam 7 sampai jam 3 sore, terus gue jadi coba apply lagi nih ke salah satu retail. Jadi setelah kerja di situ karena tempatnya deket banget nih sama si toko retail ini, jadi gue apply lah ke situ. Nah, karena dulu gue pernah punya pengalaman kerja di retail waktu di Indo, nah ditanyalah tentang stokis, tentang ya lu tau lah kayak Vivo ya kan, Terus first ini in first first. out kayak gitu, terus yang gimana cara ngedisplay, terus cara pegang duit gitu kan, eh, kayak pegang kas dan lain-lain sebagainya gitu, karena udah ada pengalaman jadi waktu di interview ya bisa dijawab semua, ya puji Tuhannya bisa masuk akhirnya gitu, keterima kerja. Nah, jadi abis pulang dari situ biasanya tuh gue lanjut kerja di part time di retail ini gitu. Nah, ini tuh salah satu retail yang lumayan gede juga ya di Kanada. Mm-mm. Hmm. Nah, karena waktu itu gue hamil anak pertama, akhirnya ya nggak dilanjutin lah kerja di retail ini, tapi gue tetap kerja di healthcare ini gitu kan. Terus udah gitu waktu itu kan gue dapet cuti lahiran ya. Nah mungkin kita juga bisa bahas soal lahiran di Kanada nih nanti ya di next next videonya Itu gitu. lahirannya 1 tahun, bro. Kalau ya, terus gue akhirnya mutusin untuk ambil sekolah itu jadi healthcare assistant. Jadi kayak macam macam suster gitu juga sih ya kalau di Indo ya gitu. Nah, terus udah gitu, begitu selesai eh cuti lahiran, selesai juga lah sekolah gua gitu. Jadi waktu gua balik kerja dari cuti lahiran itu, akhirnya gua kerja kayak suster gitu di sini gitu. Nah, karena waktu itu gua kerjanya udah di healthcare nih ya gitu. Dan jadi gue punya seniority, misalnya gue kerja as a dietary udah 6.000 hours gitu misalnya. Nah, karena di perusahaan yang sama, employer yang sama gitu kan, jadi gue bisa keep seniority gue kerja di as a suster di situ gitu. Balik lagi tadi tentang seniority, dibahas tentang seniority. Jadi di sini kalau kalian kerja di bawah union, atau maksudnya kalau kalian dalam naungannya union atau serikat pekerja,
itu seniority itu cukup penting. Jadi ketika kalian bekerja 1 hari kan 7,5 jam, itu akan terakumulasi terus tuh setiap hari dan lain sebagainya. Nah, Hmm. terus akumulasinya ini dipakai untuk apa? Seniority hour. Seniority hour itu berguna pada saat kalian misalkan ngebid untuk overtime Yang tadi atau itu apa ya, ya. karena diutamakan lebih ke arah senioritas. Kemudian ketika kalian ngebid line, ada satu line yang favorit nih karena mungkin lebih light daripada yang lain gitu ya, misalkan satu line yang lebih menarik dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini banyak nih yang pada apply. Nah, salah satu pertimbangannya itu adalah seniority. Jadi akan diuntungkan untuk yang udah kerja lama atau yang senioritinya bagus. Makanya kenapa penting tadi sempat bisa transfer senioritas Iya, gitu. jadi gue bisa bawa seniority gue ke nurse walaupun kerjaannya itu beda waktu itu gitu kan. Tapi karena masih satu manajemen yang sama, jadi gue bisa bawa seniority gue gitu lah. Jadi waktu gue masuk di nurse itu gue nggak jadi yang paling bawah, nggak jadi yang paling junior gitu. Walaupun gue baru as a nurse-nya, as a susternya di situ, tapi ya karena ada si seniority hour itu nggak paling bawah gitu. Waktu ada orang juga sama yang masuk eksternal misalnya masuk jadi suster juga, dia akan nol kan senioritinya gitu. Walaupun kita sama-sama baru gitu di situ gitu. Kayak jam terbang lah ya Ya kayak seniority jam itu terbang, ya gitu. gitu. Ya, ya udah deh dari situ akhirnya sampai sekarang gue masih lanjutin jadi suster di sini gitu kerjaan gue. Em, Dan menarik juga ya ya karena menarik juga kenapa sih ya. wage-nya juga sangat oke dan Ya, overtime-nya banyak ya. ya, overtime lumayan banyak sih gitu. Jadi kayak nggak usah takut. Kayak, aduh gimana nih nanti eh, dapat nggak ya gitu overtime-nya. As long kayak kita coba apply bisa dapat gitu kemungkinan. Nah, terus kalau lu sendiri gimana, Will? Nah, kalau gue sendiri nanti di video berikutnya setelah ini kalian lihat yang part kedua, oke? Bye. See you in the next video.